Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Ku pergi hanya sebentar saja, bukannya untuk menjauhimu, mencoba mencari bagaimana baiknya kita berdua. Setelah ku putuskan kembali pulang mencarimu kekasih, tetapi kau bukan dirimu lagi, kau telah jauh berubah. Ataukah kau sudah temukan yang baru? Tolong jangan kau katakan kau suka, jangan-jangan kau pikirkan egomu saja. Aku masih di sini, biar kau tahu betapa sulitnya aku selama ini cintai kamu. Aku masih denganmu. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita yaitu manfaat setetes darah. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan kesiapan di rumah sakit dalam pemenuhan stok darah seperti apa, Pak Abdi? Oh ya, ini ya Mbak Agnes, kebetulan saya ini 9 tahun jadi direktur rumah sakit. Jadi saya tahu benar bagaimana repotnya rumah sakit terhadap darah ini. Ada dua hal yang menyebabkan rumah sakit itu kerepotan. Yang pertama tadi terkait dengan stok darah tadi, yang selama ini pemenuhannya hanya 20%, itu sangat menyulitkan rumah sakit. Misalnya rumah sakit butuh untuk satu pasien tuh 3 kantong. Nah, mencari 3 kantong itu sulit gitu. Akhirnya dapatnya cuma 1 kantong, kadang 2 kantong, seperti itu. Itu kesulitan yang pertama yang selamanya ada. Yang kedua kesulitannya adalah terkait dengan pembiayaan. Karena selama ini darah itu include dengan diagnosa penyakitnya gitu. Jadi ketika pasiennya butuh 2-3 kantong, rumah sakitnya minus langsung pembayaran dari BPJS-nya gitu. Nah, saat ini kedua masalah ini sudah bisa kita pecahkan gitu ya. Yang pertama masalah stok, tadi kita sampaikan bahwa kita punya stok 87% adalah donor sukarela, sehingga walaupun masih ada gap ya, masih ada 13% yang belum bisa terpenuhi yang harus mengganti, tapi ini sudah jauh lebih baik gitu. Yang kedua, dari pemerintah sendiri biaya darah sudah dikeluarkan dari biaya pelayanan pasien. Jadi mau berapa kantong pun yang diminta itu akan dibayar tersendiri oleh BPJS, sehingga ini benar-benar sangat membantu masyarakat gitu. Terima kasih BPJS. Iya, tapi ini jika pengguna BPJS ya. Oh iya, kalau pengguna BPJS. Tapi kan sekarang ini kan kita sudah ini ya, sebagian besar masyarakat kita sudah UHC, Universal Health Coverage gitu. Jadi Pemda juga masyarakat yang belum ditanggung itu ditanggung oleh Pemda. Jadi mestinya sudah tidak ada lagi masyarakat yang membayar sendiri dari kantongnya ketika sakit, mestinya seperti itu. Nah, harusnya seperti itu. Demikian, jadi tidak jadi masalah lagi masalah darah ini. Baik, kalau dari Mbak Tari sendiri gimana Mbak Tari, kesiapan dari UDD sendiri ya dalam pemenuhan stok darah ini dibutuhkan? Kalau UDD dalam pemenuhan stok darah itu setiap hari kita ada jadwal mobile. Mobile ini kalau ke instansi-instansi BUMN ataupun ke tempat-tempat keramaian seperti tempat-tempat wisata. Atau paling mudah ditemuin tuh bus donor darah itu ada di depan SMA 5.
di depan Gor Sawah Lebar. Di situ kita standby terus Senin sampai Sabtu. Untuk gerai donor darahnya itu kita buka 24 jam, Senin sampai Minggu nonstop. Jadi siapapun yang mau donor darah bisa di sana. Jadi setiap hari itu kita gerak Mbak, meskipun kalau dilihat stoknya kok ada kosong gitu ya. Berapapun yang kita dapat, misalnya pada hari itu kita dapat 12 kantong di Sawah Lebar, mau balik ke gerai itu udah langsung habis, karena memang kebutuhan darah pasien itu masih lebih tinggi daripada collecting darah yang kita dapatkan. Tapi sebenarnya kalau ada masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya, itu ada kriteria nggak sih? Cara-cara tertentunya seperti itu? Ada. Jadi untuk donor darah itu yang pertama harus usianya di atas 17 tahun dan kurang dari 60 tahun. Jadi kalau udah di atas 60 tahun nggak boleh donor lagi. Kemudian harus melewati dulu fase seleksi donor yang diperiksa oleh dokter ataupun petugas donor darah. Pertama, berat badan harus lebih dari 45 kilo. Kemudian Harus lebih dari 45? lebih dari 45 kilo, nggak boleh kurang ya. Lewat Mbak Agnes. Lewat. Ada gimana ya bilangnya? Terus yang kedua, dicek tekanan darah. Tekanan darahnya itu berkisar di antara 110 sampai 160 per 70 sampai 100. Jadi kalau tekanan darahnya masih 160 per 100, masih boleh donor darah. Dan biasanya setelah donor darah itu turunnya sekitar 20 mmHg jadi 140. Gitu ya. Terus cek HB. HB-nya itu harus di atas 12,5 dan kurang dari 17,5. Atau kalau kita diceknya di UDD itu cek HB aparesis namanya. Kalau ditetes dia tenggelam. Itu boleh. Kemudian ada sesi wawancara dengan dokter. Kalau lulus sesi wawancaranya baru boleh donor. Jadi yang donor tuh memang orang-orang yang sehat. Jadi bersyukur banget kalau bisa donor. Berarti artinya kita sehat. Benar-benar. Nah biasanya nih kalau misalnya memang tensinya lagi naik atau lagi turun, itu kan biasanya berpengaruh dari pola hidupnya sebelumnya ya. Misalnya lagi dari begadang, terus juga dari pola makanannya. Apakah itu termasuk Mbak Tari? Iya, jadi kalau begadang kita tanya di sesi wawancara sama dokter. Kalau tidurnya kurang dari 4 jam itu nggak boleh diambil darahnya. Kemudian ada riwayat konsumsi obat rutin nggak selama ini. Misalnya ada sakit gula, ya, atau darah tinggi, tapi selama ini minum obat rutin, ya itu nggak boleh juga untuk donor. Atau memang sudah ada riwayat penyakit seperti HIV, sifilis, hepatitis B, atau hepatitis C. Atau biasanya masyarakat kenal dengan sakit kuning. Nah itu juga nggak boleh donor. Tapi misalnya kita tuh nggak tahu kalau misalnya kita tuh pernah sedang menderita HIV ya, atau mungkin penyakit yang sudah Mbak tadi sebutkan tadi. Apakah itu terdetek ketika pemeriksaan sebelum donor darah, Pak Abdi? Setelah ya. Setelah donor darah kan tidak kita langsung simpan atau berikan ke pasien. Benar. Tapi kita periksa dulu. Ada beberapa pemeriksaan ya, termasuk HIV, sifilis ya, penyakit-penyakit menular. Kalau di darahnya itu ada kuman itu, darah itu kita musnahkan, tidak bisa ini. Karena kalau pemeriksaan di awal tidak kewenangannya unit donor darah. Itu kewenangannya rumah sakit, dokter atau klinik gitu. Bukan kewenangan kita. Karena ada beberapa orang juga yang bilang kalau misalnya kita mendonorkan darah itu secara tidak langsung kita tuh ngecek kondisi kesehatan kita. Iya, Gitu betul ya, banget. ya? Betul banget. Betul. Yang seperti disampaikan Dr. Tari tadi, ada pemeriksaan ini tensi, ada pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan HB. Kemudian setelah darahnya kita collecting pun kita cek apakah ada kuman-kuman infeksi yang ada di dalam darahnya yang berpotensi menular ke penerima gitu. Jadi kalau si pendonor ingin tahu hasil ceknya itu boleh ya? Iya boleh. Boleh. Hasil cek saya gimana, bagus apa enggak gitu boleh ditanya. Tapi kalau tidak ditanya, maka bagi kami itu adalah rahasia. Kami tidak boleh membuka kemanapun. Baik. Nah, tadi kan Mbak Tari bilang kalau misalnya untuk mendonorkan darah itu harus 45 kilo ke atas ya. Iya. Nanti kalau misalnya di bawah 45 kenapa tuh Mbak Tari? Saya penasaran nih. Kan gini ya, kita kan donor darah itu niatnya membantu orang lain. Syarat utama dalam membantu orang lain itu jangan membahayakan diri sendiri. Iya. Nah, pada ketetapannya kenapa kurang dari 45 kilo itu untuk jumlah darah di dalam tubuhnya itu dianggap belum mampu untuk mendonorkan ke orang lain gitu. Dan juga kasusnya kalau berat badannya lebih dari 100 kilo, itu malah boleh mendonorkan 2 kantong. Kalau 100 kilo. Jadi kalau mau donornya lebih banyak, berat badannya harus dinaikin. Emang maksimal satu orang bisa berapa kantong darah? Kalau ideal ya 45 sampai 100 itu
Oh, idealnya besar banget ya. Itu 1 kantong di Per 350 cc per 3 bulan. Jadi memang durasi untuk kita baiknya mendonor darah itu per 3 bulan. 3 ya? bulan, iya. 3 bulan. Nah, ada beberapa juga teman-teman saya tuh kadang setelah dia mendonorkan darah itu pusing, mual-mual. Nah, itu karena gejala apa itu, Pak Abdi? Gara-gara apa ya? Kan gini ya, darah kita itu kan sekitar 5 liter ya, 4 sampai ya 3,5 4 liter gitu. Nah, dengan diambil 1 kantong itu kan sekitar 250 ya. 350. 250. Kalau yang baru pertama tidak terbiasa, itu terasa pengurangannya, sehingga sering agak sempoyongan, agak apa. Makanya biasanya setelah donor kita tidak anjurkan untuk langsung bergerak. Biasanya diistirahatkan dulu, tidur, kemudian kita kasih ekstra puding ya. Kita untuk tubuhnya menyesuaikan lagi dengan jumlah darah yang diambil gitu. Iya, karena ada beberapa orang tua juga nih yang berstigma kalau misalnya kita donor darah, nanti kamu kurang darah, nggak usah. Nanti padahal untuk pengembalian darah kembali itu ada prosesnya. Cepat ya. Makanya kan donor itu kan kita lakukan kan yang dianjurkan 3 bulan sekali. Artinya yang 250 itu yang diambil itu dalam waktu 3 bulan itu sudah kembali lagi. Baik, gitu. makanya durasinya per 3 bulan. Per 3 bulan. Baik, kita jeda dulu, nanti bahas lagi nih terkait dengan tema kita, yaitu manfaat setetes darah. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Kau ingin ku menjadi yang terbaik bagimu, patuhi perintahmu, jauhkan godaan yang mungkin ku lakukan dalam waktuku beranjak dewasa. Jangan sampai membuatku terbelenggu, jatuh dan terinjak. Tuhan tolonglah, sampaikan sejuta sayangku untuknya. Ku terus berjanji takkan hianati pintanya. Ayah, dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Kan ku bukti